Assalamualaikum YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Ya kan, di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan smartwatch dari Akum. Jadi ini adalah Akum S1 atau Akum S1. Ini saya gunakan kurang lebih 2 bulan ya. Dan di 2 bulan itu akan saya ceritakan keunggulan dan kelemahan smartwatch ini menurut saya. Saya ulas sedikit ya, spesifikasi singkat dari Akum S1 ini. Yang pertama, ini layarnya kan sudah HD, kemudian Bluetooth-nya dia masih seri 5 ya. Kemudian strapnya sendiri dia berukuran 22 mm ya dengan quick release, jadi bisa diganti dengan strap universal. Kemudian bobot strap dan unit smartwatch-nya sendiri ini cukup ringan kan, 37 gram. Nah, baterainya 210 mAh, kemudian strap bawaannya ini kan berbahan rubber yang cukup lentur dan nyaman ya digunakan. Kemudian sudah ada fitur kekinian seperti heart rate dan blood oxygen atau SpO2. Dan klaim dari Akum ini sudah 5 ATM waterproof ya, sudah waterproof bukan water resistant. Dan ada 14 menu olahraga, kemudian garansinya 1 tahun. Dengan isi paket penjualan ya, tentunya seperti unit smartwatch, kemudian kabel magnetik yang panjangnya kurang lebih 60 cm, buku garansi, dan buku manual ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk kelengkapan dari unit smartwatch Akum S1. Oke, berikutnya kita bahas tampilannya dulu ya kan. Yang pertama tampilannya seperti ini. Kemudian kalau agan-agan tekan, di sini ada 4 watch face bawaan. Berikutnya, oh ya, dia hanya punya satu tombol ini ya kan. Tombolnya ini hanya bisa ditekan dan tidak bisa diputar. Berikutnya lagi, kalau agan-agan swipe ya dari bawah ke atas, ini masuk ke tampilan notifikasi. Kemudian kalau dari bawah ke atas, nah ini ada beberapa menu toggle. Yang pertama ini DND, kemudian ini untuk mengaktifkan raise to web, dan di sini ada level kecerahan yang bisa agan-agan atur sampai 5. Kemudian di sini ada settingnya kurang lebih seperti ini kan, pilihan menunya. Nah ini ya. Kemudian kalau agan-agan swipe ya dari kiri ke kanan, ini masuk ke shortcut menu olahraga. Kemudian sebaliknya kalau agan-agan swipe dari kanan ke kiri, ini ada menunya seperti ini dan tidak bisa diganti ya kan. Jadi ada menu training. Di sini ada kurang lebih 14 olahraga menu. Kemudian di sini agan-agan bisa lihat ya, ini bisa digunakan untuk menemani agan-agan ya berenang. Setelahnya kemudian ada tentunya fitur-fitur ya seperti heart rate, blood oxygen ya. Kemudian di sini untuk mengatur nafas, timer, stopwatch, alarm, musik kontrol. Nah ini bisa agan-agan lihat. Ini saya sambungkan dengan jok. Ini kalau di play. Kemudian ini bisa mengatur untuk volume. Kemudian bisa untuk next dan previews ya. Kemudian untuk aplikasinya sendiri, dia menggunakan aplikasi Verifit ya kan. Nah untuk tampilan dari Verifitnya sendiri ini seperti ini kan. Jadi di sini ada 4 menu utama. Yang pertama ada home. Di sini agan-agan bisa melihat rekap dari aktivitas agan-agan ya. Kemudian yang kedua ini untuk masuk ke mode olahraganya. Di sini ada outdoor, kemudian outdoor walking ya dan lain sebagainya. Ini untuk koneksi GPS. Ini karena belum punya GPS built-in ya. Jadi menggunakan GPS dari KW agan-agan. Kemudian di sini ada menu My. Nah, di setting ini yaitu data sharing. Dia bisa connect ke Strava dan Google Fit untuk agan-agan yang biasanya menggunakan Strava ya. Kemudian di sini untuk device-nya ada banyak watch face. Nah, ini dia. Ini cukup banyak kan. Kemudian bisa custom ya. Dan berikutnya di sini ada beberapa fitur yang bisa agan-agan atur seperti heart rate dan untuk auto walkingnya. Nah, di mode setting ini seperti ini. Untuk bahasa dia hanya support seperti ini, tidak support bahasa Indonesia ya. Berikutnya saya akan bahas tentang keunggulan dari Akum S1 ini atau Akum S1.
Yang pertama, ini bodinya ringan kan, jadi bodinya ini ringan karena terbuat dari polikarbonat ya, jadi ini plastik. Karena plastik dia nyaman digunakan karena yaitu tadi ya ringan. Ini kalau agan-agan gunakan untuk fitness atau untuk sambil berlari, ini hampir tidak terasa feel-nya seperti pada saat menggunakan gelang pintar ya, seperti Mi Band itu saya rasakan ringannya seperti itu. Masih terkait bodinya, jadi seperti yang saya sampaikan di awal untuk fitur ya kan, jadi Akom S1 ini dia punya fitur waterproof 5 ATM dan fitur olahraganya juga dia support berenang ya. Nah, ini beda dengan kalau hanya fitur water resistant, itu biasanya untuk menu olahraganya dia tidak ada menu untuk berenang ya. Kemudian yang ketiga, ini untuk sensor cukup akurat ya, saya letakkan di meja. Si Akom S1 ini dia tidak bekerja sensornya, jadi hanya ketika akan tempelkan pada tangan ya atau kulit baru dia akan bekerja ya. Kemudian yang keempat, menurut saya keunggulannya adalah yang pertama untuk pairing, dia di awal cukup mudah dengan menggunakan aplikasi Verifit ya. Akan bisa mengatur 5 level kecerahan atau perkelipatannya dari 10 ke 100. Yang keenam, menurut saya daya tahan baterainya sejauh yang saya gunakan sekitar 2 bulan ini kan. Ini sesuai dengan klaim dari Akom ya, yakni 8 sampai 10 harian dengan pemakaian normal, dengan catatan ya di bagian continuous heart rate-nya ini tidak dinyalakan ya. Kemudian yang ketujuh, watch face-nya cukup banyak dan bisa di custom dengan foto agan-agan. Terakhir, untuk keunggulan menurut saya untuk notifikasi ya, untuk pembacaan karakter seperti ini, dia bisa juga menampilkan notif telepon. Sayangnya memang belum bisa untuk menerima telepon ya. Oke, setelah keunggulan kita bahas kelemahannya. Yang pertama, di rentang harganya yang mendekati 400.000, ini bisa agan-agan lihat ya, bezel sekelilingnya ini masih cukup tebal sehingga layarnya ini menjadi terkesan mungil. Solusinya ya akan pilih watch face yang tidak terlalu genjreng warnanya ya. Sayangnya untuk aplikasi Verifit ini dia belum mendukung menu bahasa Indonesia ya. Saya berharapnya sih Akom ini nanti bisa terkoneksi dengan Akom IoT dan tentunya sudah ada fitur untuk bahasa Indonesia ya. Di toko Akom itu menulis bahwa si Akom S1 ini mendukung fitur blood pressure atau tekanan darah, tapi sayangnya pada saat saya cari ini tidak ada ya menu blood pressure. Kemudian saya cek di aplikasi Verifit juga dia tidak ada. Magnet pada kabel magnetiknya dia ini tidak cukup kuat dan mudah sekali terputus ya jika tidak sengaja tergeser kabelnya. Ini cukup riskan ya, mengganggu menurut saya. Untuk Akom S1 ini dia hanya memiliki satu tombol kan. Nah, tombolnya ini memiliki fungsi tombol on dan tombol back. Ini masalahnya adalah ketika agan-agan klik salah satu menu, contoh menu training seperti ini ya, kemudian agan-agan mau back, dia tidak bisa pakai swipe dari kiri ke kanan, jadi dia hanya bisa back atau kembali dengan menekan tombol satu ini ya. Nah, contoh, nah ini cukup agak aneh menurut saya. Untuk durasi pengisiannya dia cukup lama ya, sekitar 2 jam. Untuk 15% ke 99% ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Nah, anehnya dari 99% ke 100% ini agan-agan harus menunggu sekitar 1 jam lagi. Terakhir menurut saya untuk kelemahan dari Akom S1 ini, fitur tambahan seperti untuk shutter kamera dia tidak ada, padahal itu salah satu fitur yang cukup sering saya gunakan ya kan pada saat saya menggunakan smartwatch. Simpulannya, jika agan-agan mencari smartwatch ringan dan bergaransi resmi, kemudian agan-agan tidak terlalu mempermasalahkan harga dan bentuknya yang mengotak seperti ini, Akom S1 ini masih cukup layak untuk dipertimbangkan kan. Nah, bentuk kotaknya ini mengingatkan saya dengan Amazfit Bip yang masih saya gunakan sampai sekarang ya. Oke, dan tentunya ya jika agan-agan bisa menerima kekurangan Akom S1 seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi bagaimana kan? Apakah agan-agan ada yang sudah menggunakan, bisa sharing cerita menggunakan smartwatch ini, atau barangkali ada agan-agan yang mau bertanya juga silakan. Kalau saya sempat dan bisa pasti akan saya jawabkan. Seperti biasa sebelum saya tutup, jangan lupa untuk agan-agan yang belum sholat silakan sholat. Kita akan bertemu lagi di video saya berikutnya. Bye bye kan. Assalamualaikum.